Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tangguh di mana berada. Perkenalan saya dari BPD, ini teman saya dan kolega saya Mas Wisnu dari Radio Amatir, Radio Antar Penduduk Indonesia. Radio Antar Penduduk Indonesia, ya Rapi, sudah lama bekerja. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan kesiapsiagaan bencana di Sidoarjo bersama dengan Rapi, yang tentunya ini Rapi ini karena mempunyai komitmen yang tinggi dalam kemanusiaan dan juga mempunyai kompetensi dalam komunikasi. Baik. Jadi nanti ini Mas Wisnu ini mungkin akan kita ngobrol-ngobrol santai ya Mas Wisnu ya. Baik, Pak. Ya, Senang nanti. Mulai dari nanti Rapi itu berdiri ya. Oke. Baik Mas, Mas Wisnu sudah vaksin ya? Sudah vaksin ya? Alhamdulillah sudah lengkap. Dosis 1, 2, bahkan sudah dapat yang ketiga, Pak. Alhamdulillah. Ya, saya masih belum dapat yang ketiga. Kebenaran ada gerbong yang bisa nurut sekalian, akhirnya dapat juga. Pfizer ya? Kemarin Moderna, Pak. Moderna. Alhamdulillah sudah ketiga. Ya. Ngomong-ngomong Mas Wisnu di Rapi sudah berapa lama? Baik, saya bergabung dengan Rapi sejak tahun 2002. 2002 ya? 2002. Lama sekali ya? Alhamdulillah sudah sekitar 19 tahun mulai dari sekarang. Dari sekarang jadi 19 tahun, berawal dari anggota biasa, terus kemudian pernah menjabat jadi biro, kepala seksi, terus kemudian pada tahun 2004 sampai 2016 sampai 2020 pernah menjabat jadi ketua untuk di Rapi Kabupaten Sidoarjo, dan alhamdulillah untuk sekarang masih dipercaya di kepengurusan sebagai ketua Dewan Penasehat di Rapi Kabupaten Sidoarjo. Begitu. Udah lumayan banyak pengalaman ini. Alhamdulillah, tapi sebagai manusia Pak, namanya hidup pasti penuh dengan kejutan, dan pengalaman-pengalaman ini pasti perlu kita gali lagi. Karena tempatnya belajar. Ngomong-ngomong, Rapi berdiri tahun berapa ya? Rapi secara nasional berdiri tahun 1982 insya Allah. 82 ya? Betul. Kalau di Sidoarjo, yang Sidoarjo? Kalau Sidoarjo itu jujur kami agak kehilangan tracking masalah sejarahnya, karena pada waktu berdirinya di ACC, pemecahan dari Surabaya dan Gresik dulu, pada awal berdiri itu bersifat rayon, jadi beberapa kabupaten kota madya. Setelah itu pemecahan itu menurut para senior-senior yang sudah kami minta informasi, insya Allah itu perkiraan pada tahun sekitar 95-96 itu mulai ada pemecahan untuk Kabupaten Sidoarjo sendiri. Oh gitu. Baik. Karena kalau yang saya tahu itu, kebetulan saya kan awam terkait dengan komunikasi. Ya. Mungkin bisa bedanya sama orali itu apa, Mas? Baik. Ini ada orali, ada Rapi. Jadi kan teman-teman sahabat tangguh pasti ini kok ada orali, ada Rapi, ini fokusnya seperti apa mungkin Baik, Pak. Bisa saya jelaskan sedikit. Iya. Insya Allah moga-moga saya juga tidak keliru. Iya. Karena namanya manusia. Sebetulnya kedua organisasi tersebut adalah organisasi yang disetujui dan diakui oleh Dirjen Parpostel, Menkominfo untuk eksis ada di Indonesia, memfasilitasi warga Indonesia yang mempunyai hobi dan kemampuan dalam hal berkomunikasi. Berkembangnya waktu, orari lebih cenderung kepada rekan-rekan banyak yang meningkatkan keahliannya. Jadi di sana pembagian frekuensinya
tidak seperti kita, pembagian frekuensinya banyak menggunakan istilahnya kalau di dunia kami di dunia radio yaitu direct. Di sana mereka lebih berpikir bagaimana cara berkomunikasi yang bagus dan bisa jauh dan berkomunikasi sejauh mungkin dengan pihak yang di luar sana. Jadi, gitu. iya betul. Jadi dari Orari itu konsennya bisa mengakses sampai dengan ke luar negeri. Gitu. Apabila mereka betul-betul mempergunakan radio yang sesuai standar dan mumpuni itu tadi. Sedangkan kami dari RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia, dari namanya saja sudah jelas. Jadi Radio Antar Penduduk Indonesia izinnya hanya berlaku hanya di seluruh Indonesia saja. Gitu. Nah, izin yang berkembang yang mulai sejak 1982 itu oleh pendiri kami yaitu Brigjen TNI Pak Edi Nalapraya. Beliau akhirnya mengajukan dan akhirnya disetujui, yaitu mulai berkembang. Tapi izinnya hanya berdasarkan wilayah Indonesia saja. Jadi tidak sampai ke luar negeri. Kalau berkomunikasi dengan luar negeri biasanya kepingin, pasti rata-rata banyak yang kepingin mengoneksikan di izin Orari. Itu aja sih sebetulnya. Tapi berkembangnya waktu setelah sekitar mulai tahun 2000, izin dari RAPI berkembang, mengingat ternyata Radio Antar Penduduk Indonesia ini mempunyai kemampuan jiwa militansi yang lumayan, Pak Karsono. Jadi pada waktu itu yang pertama kali melihat atau melirik dari RAPI itu ada dua, yaitu Dinas Penanganan Bencana, Basarnas pada waktu itu mungkin ya, BPBD mungkin belum ada ya, Basarnas, dan juga dari Dinas Sosial, Pak. Dari Dinas Sosial itu melihat setiap kali ada kejadian atau apa, militansi dari teman-teman ini, terutama kemampuan rekan-rekan ini untuk menjembatani komunikasi ke daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh jangkauan seluler, baik itu GSM atau HMBS pada waktu dulu, dari rekan-rekan RAPI ini bisa. Sehingga berjalannya waktu kemudian diizinkan untuk izin dari setiap kabupaten dan provinsi itu diizinkan untuk mendirikan istilahnya radio pancar ulang, repeater. Itu yang menjadi support kita. Kalau di Orari mungkin izin repeaternya tidak terlalu banyak karena dipergunakan untuk komunikasi jarak jauh. Kalau kami lebih mengarah ke komunikasi yang sifatnya support dari membackup suatu kejadian. Jadi teman-teman kami berusaha untuk bisa tetap berkomunikasi, mensupport hanya dengan menggunakan HT kecil aja. Gitu ya. Gitu. Jadi emang Mas Pak Wisnu, karena biasanya kejadian itu semacam banjir bandang, kemudian cuaca ekstrim, itu memang karena kalau sekarang itu kan memang banyak orang banyak berkomunikasi dengan Android ya. Betul. Dan pakai data itu memang terkadang sangat berpengaruh. Betul sekali, Pak. Maka itu memang dengan adanya komunikasi melalui HT ini yang lumayan bisa membantu. Kadang kalau sudah masuk musim penghujan itu sinyal-sinyal kadang agak trouble. Betul, Pak Karsono, betul sekali. Itu maka dari itu ya itu dengan hadirnya RAPI ya lumayan banyak membantu teman-teman relawan, teman-teman OPD teknis, IPD utamanya dalam penanganan emergensi seperti itu. Jadi mengingat akan hal terjadi seperti itu, memang ketika saat kondisi bencana memang betul apa yang disampaikan Pak Karsono, jaringan seluler, jaringan komunikasi ketika di posisi yang bencana yang memang sudah parah, itu terjadi pada waktu, kami bisa memberikan contoh pada waktu Pacitan. Pacitan pada tahun, mohon maaf saya agak lupa, kalau nggak salah sekitar 2003-2004 itu kan sempat longsor dan hujan ini 95% jaringan GSM di sana off, Pak, nggak ada yang bisa. Ya karena memang banyak tower. Betul, banyak tower yang ambruk. Iya. Betul, dan
kebenaran Pacitan itu kalau dari sudut pandang topografi bentuknya seperti mangkok, Pak. Oh gitu Ya, bentuknya seperti mangkok dan memang kesulitan untuk menggunakan komunikasi untuk jarak jauh. Sehingga satu-satunya akses ya bisa, cuma agak sedikit mahal menggunakan telepon satelit, Pak. Telepon satelit mahal sekali. Tapi karena kreativitas dari rekan-rekan itu tadi, akhirnya bisa menemukan titik di mana yang cukup tinggi dan mendirikan repeater bisa nyambung ke daerah kabupaten Kota Mati yang ada di sekitarnya, seperti Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, dan itu bisa nyambung oleh dari teman-teman Rapi yang sudah berrela menjaga titik tersebut di titik yang bisa dikatakan atau berantam, Pak, karena tidak ada listrik, tidak ada, itu bisa mengatur demikian rupa komunikasi dari Pacitan ke support ke kabupaten Kota Mati di sekitar. Gitu ya. Ngomong-ngomong untuk peralatan itu di Rapi itu sudah sejauh mana kapasitasnya, Pak Wisnu? Karena ini kan dengan Rapi ini sudah berdiri sejak tahun sekian lama, itu kan pasti ada upgrade peralatan yang memang lebih dinamis dan mengikuti zaman. Ya, apakah memang di Rapi juga mengikuti hal semacam itu untuk modernisasi peralatannya? Betul, Pak. Jadi di Rapi sendiri sebetulnya, khususnya mungkin saya bisa cerita di Rapi Kabupaten Sidoarjo, sebetulnya kami sudah pada tahun sekitar 2017-2018 itu mengikuti zaman. Rapi itu bisa diakses melalui Android, Pak. Oh bisa ya? Bisa. Ternyata bisa ya. Rapi bisa diakses melalui Android. Merupakan hal yang baru dan baru saya dengar. Betul. Jadi pada tahun 2017-2018 itu kami sudah sesuai peraturan yang ada, kami mengkondisikan dari khusus anggota Rapi Sidoarjo yang betul-betul teregistrasi mempunyai call sign, dan alhamdulillah sampai saat ini ada 300 lebih di Kabupaten Sidoarjo yang cukup militan kalau bila diperlukan, jadi bisa disiagakan untuk kegiatan darurat. Bisa nyambung dengan fasilitas Android, jadi dengan HP. Tapi memang namanya teknologi, Pak, pasti ada plus dan minusnya. Jadi tapi masih bisa digunakan untuk komunikasi secara langsung, jadi secara aktif. Jadi ketika anggaplah baterai dari alat komunikasi atau hati kita habis, itu bisa mengakses dari Android. Tapi kembali lagi, apabila pada satu titik dari suatu area itu tersebut tidak bisa mempunyai sinyal GSM atau seluler yang bagus, HT dari anggota kita insya Allah sudah bisa tercover oleh repeater pancar ulang dari Rapi Kabupaten Sidoarjo, yang insya Allah sudah 95% dari Kabupaten Sidoarjo bisa tercover dengan HT tadi tersebut. Oh, gitu ya. Itu pun sebetulnya kami pribadi dari jajaran pengurus sudah berusaha mengupgrade, meningkatkan kemampuan fasilitas tangkap, fasilitas daya pancar untuk agar bisa dipergunakan di mana saja. Tapi untuk memfasilitasi bagi rekan-rekan yang masih belum mampu masuk ke level upgrade itu tadi, jadi kami tetap mati. Istilahnya HT tetap, Android juga ada, cuman ini fasilitas dari jenis dari HT tersebut kita masih tetap menggunakan yang lama. Teknologinya baru, tapi sistemnya menggunakan yang lama supaya agar bisa diakses secara umum, Pak. Oh gitu. Betul. Karena kita juga sudah berpikir masalah itu, kalau kita kondisikan sampai ke titik yang saat ini sudah yang tercanggih, mungkin kita khawatir dari khalayak umum akan kesulitan mengakses ke fasilitas kami. Karena memang dari awal dari Rapi itu sudah niatnya channel koordinasi untuk kesiapan bencana dan juga masalah sosial, Pak. Jadi kita sebenarnya sangat terbuka. Jadi untuk siapa saja yang kepingin bergabung, asal memberikan identitas yang baik dan benar, cara bicara yang baik dan benar, insya Allah kita akan merespon dan kita akan support apapun yang dibutuhkan. Ya kebetulan sekali saya juga, Mas.
kebetulan juga apa yang disugaskan peran Mas Wisnu tadi kan harus punya KTP dan saya dapat ini kan sebagai anggota. Ya, terima kasih loh. Iya Pak. Sudah jadi anggotanya Rapi. Mudah-mudahan ini saya juga harus belajar banyak terkait dengan komunikasi hati. Baik Pak. Ngomong-ngomong untuk jumlah anggota Rapi Sidoarjo dan untuk persiapan kita menghadapi musim penghujan ini sejauh seperti apa Pak Wisnu untuk Rapi Sidoarjo? Baik Bapak. Kebenaran semenjak tadi yang mungkin saya sedikit cerita masalah bencana yang ada di Pacitan itu Ya. secara nasional, Bapak Ketua Rapi kita menginstruksikan untuk membentuk 4 satgas Pak. 4 satgas di sini, yaitu bisa saya sebutkan. Yang satu adalah Satgas Bankom atau Bantuan Komunikasi. Ini bertugas untuk, itu tadi salah satu contohnya, bagaimana apabila di satu area membutuhkan sistem komunikasi darurat, termasuk pengadaan radio repeater yang bersifat portable. Beliau-beliaunya yang akan mengatur sedemikian rupa agar bisa dipergunakan komunikasi. Sebentar, itu juga, ini ya. program itu hanya di Sidoarjo apa sudah nasional? Insya Allah sudah internasional, tapi untuk pemantapan dan pelatihannya kebijakan dari kabupaten, masing-masing pengurus wilayah kabupaten. Kalau dari kami, insya Allah sudah melakukan beberapa pelatihan dari 315 anggota yang kami terdaftar pada bulan lalu. Menurut data bulan lalu, insya Allah hampir sepertiganya sudah mampu. 500 ya? 315 yang ya, separuhnya sudah mampu merakit, mengkondisikan alat komunikasi dan menyiapkan agar bisa dipergunakan dalam satu kondisi bencana di daerah yang susah dicari jangkauan. Jadi jangkauan seluler atau apa, jadi komunikasi sudah bisa dipergunakan, mereka bisa mengkondisikan. Itu yang dari Satgas pertama, dari Satgas Bantuan Komunikasi. Kalau yang kedua, Satgas yang kedua adalah Satgas Bansos, Bantuan Sosial. Ada juga? Ada Bapak. Beliau-beliau ini biasanya ditugaskan lebih ke spesialisasi penanganan di garis belakang. Jadi pada zona hijau, jadi biasanya kalau ada di lokasi kejadian di mana pasti ada para pengungsi. Nah, beliau-beliau ini dari Bansos yang akan turun ke titik itu tadi, titik pengungsi, titik hijau. Jadi mulai dari dapur umum, pendirian tenda, penanganan sarfas untuk pengungsi, dan alhamdulillah sampai update hari ini mungkin ada sekitar 30 personil sudah melalui pelatihan tersebut dan insya Allah sudah paham ketika apabila terjadi sesuatu tinggal dikondisikan untuk segera apa yang harus dilakukan. Dan kapan hari kayaknya juga dari BPBD Sidoarjo juga mau mengadakan di pelatihan kalau nggak salah di SMA 2. Nah, kami juga sudah menurunkan dan alhamdulillah kami pantau juga mereka sudah tidak kikuk lagi dengan apa yang harus dilakukan, tapi langsung sudah tahu ini SOP-nya sudah langsung jalan, dan itulah apa yang bisa kami suguhkan. Terus kemudian yang satu lagi, yang Satgas ketiga yaitu TRC IKB, tim reaksi cepat informasi kebencanaan di informasi komunikasi bencana, mohon maaf, IKB-nya informasi komunikasi bencana. Di situ sedikit agak tugasnya agak sedikit ekstrim karena mereka ini adalah di ground zero. Mereka ini yang biasanya ada di titik musibah pertama. Berarti tidak di garda terdepan ya. Garda terdepan, betul. TRC IKB biasanya ada di depan. Itu mereka menangani mulai dari seperti bisa kami contohkan kapan hari mereka untuk rescue laka air dan segala macam, mereka yang selalu ada di depan. Untuk yang TRC IKB ini kami tidak bisa belum bisa menyuguhkan banyak karena membutuhkan sertifikasi khusus Pak, pelatihan khusus. Oh iya, betul. Karena hubungannya sama usaha penyelamatan nyawa dan juga harus menjaga nyawanya sendiri Pak. Jadi jangan sampai nanti menyelamatkan orang malah diri sendirinya diselamatkan. Betul. Jadi untuk yang TRC IKB ini masih memang belum banyak yang mempunyai ini sampai pelatihan
pemberian nafas buatan atau RJP mereka juga bisa, sudah dapat mungkin ada sekitar 10-12 orang yang sudah melalui pelatihan tersebut dan mendapatkan sertifikasi. Jadi masih belum bisa terlalu banyak. Tapi harapan kami dengan adanya support dari semua anggota nanti mungkin seperti itu bisa diagendakan untuk ke depan lebih banyak lagi anggota yang mampu di TRC IKB. Dan yang terakhir adalah Satgas Rapi Rider, Pak. Satgas Rapi Rider ini fungsinya ada 2 yang menonjol, yaitu yang pertama menjaga silaturahmi antara satu kabupaten dengan pengurus wilayah lainnya, dan yang kedua, lah ini yang ada dengan hubungannya dengan kebencanaan. Beliau ini mungkin Pak Karsono atau Sobat Tangguh dimanapun, kalau ketemu rekan-rekan yang menggunakan motor, menggunakan anten, menggunakan ada logo Rapi Rider, mereka itu sebetulnya bukan hanya jalan-jalan touring, bukan. Sebetulnya mereka itu adalah bisa dikatakan stasiun komunikasi portable. Oh gitu. Betul, ya, Pak. Perlu disampaikan. Betul. Jadi kami mohon dengan sangat jangan Sahabat Tangguh jangan sampai salah persepsi ya. Jadi mereka itu sebetulnya bukan hanya klub touring yang hanya bareng-bareng, itu bukan. Mereka itu memang kalau longgar mungkin jalan-jalan bareng ya Pak ya. Tapi sebetulnya fungsi utama dari tim Rapi Rider itu karena dibagi 2, yaitu roda 2 dan roda 4. Roda 2 ini harapannya mampu membawakan komunikasi portable masuk ke daerah yang tidak bisa dijangkau oleh roda 4 atau orang-orang yang kesulitan untuk membawa logistik ke arah tersebut. Ini sudah terbukti kemarin rekan-rekan dari Rapi Jember ada, mohon maaf saya agak lupa nama gunungnya. Jadi memang dari BPBD berkolaborasi dengan Rapi Rider menyiagakan hampir 30 motor untuk mengirim logistik ke arah ke lokasi yang tidak bisa dijangkau oleh truk dari BPBD Jember, dan akhirnya alhamdulillah terlaksana ke daerah tersebut, terpenuhi sampai dengan situasi kondusif untuk para pengungsi kembali ke rumah masing-masing. Itu jadi sebetulnya karena kan jalannya kecil Pak, terus nggak bisa ini kan, jadi motor-motor mereka yang full barang kiri kanan, beras, logistik, itulah mereka yang bertugas seperti itu. Dan untuk yang R4-nya juga mungkin karena jarang kelihatan ya. Tapi ada dari R4 juga seperti itu, bahkan sampai dari khususnya yang saya bisa ceritakan dari Rapi Sidoarjo, kami punya anggota yang sewaktu-waktu perlu pick up atau apa itu selalu sudah ready. Jadi ketika untuk evakuasi medis atau siaga bencana, jadi atau evakuasi pengungsi, itu pick up mereka tuh yang sudah aktif untuk bergerak membantu evakuasi apabila dari jajaran mungkin dari BPBD atau dari Dinkes mungkin masih belum sempat, itu sudah siap dikondisikan. Berarti benar-benar sudah prepare-nya bagus sekali ya. Alhamdulillah Pak, dari pembelajaran bertahun-tahun akhirnya tapi bisa. Pengalaman itu ya guru terbaik sih sebenarnya. Pengalaman itu memang guru terbaik, selain memang textbook juga penting. Betul. Juga penting. Pengalaman yang sudah sekian lama Rapi berdiri dan bergerak di bidang kemanusiaan, selain memang menjalin komunikasi antar penduduk ya. Betul. Memang sangat terasa memang. Ya mudah-mudahan tambah berkembang pesat. Amin ya rabbal alamin, matur nuwun aja Bapak. Kalau untuk kesiapsiagaan di masa pancaroba ini, khususnya di Sidoarjo, Rapi Sidoarjo seperti apa persiapannya, Pak Wisnu? Sampai dengan saat ini yang pasti kami sudah dengan potensi-potensi yang sudah kami punya, mulai dari 4 satgas tersebut, kami juga sudah mau woro-worokan kepada seluruh anggota tingkat durasi dari penggunaan radio atau pemantauan dari lingkungan sekitar yang bisa dikomunikasikan, dan alhamdulillah dengan kerjasama Rapi dengan BPBD sedikit ditingkatkan Pak. Jadi mereka yang mungkin tadinya kewaspadaannya ya. Betul Pak. Jadi kewaspadaannya ditingkatkan, plus juga durasi on air-nya juga pemantauannya ini juga sedikit ditingkatkan, sehingga
ketika ada suatu kejadian itu hitungan menit sudah terkondisikan untuk laporan mungkin di dinas-dinas terkait seperti halnya dari BPBD jelas, mungkin dari DKP, dan juga Dinkes atau mungkin penanganan korban. Nah, seperti itu kita edukasi terus, kita edukasi secara anggota agar rasa kemanusiaan itu tidak luntur. Betul. Rasa kemanusiaan itu tidak luntur dan juga kembali bisa mensupport kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemanusiaan. Itu yang pasti, Pak. Iya, karena memang kemanusiaan itu penting, apalagi kalau bencana itu sebenarnya kan memang bukan hanya urusannya pemerintah ya. Seperti COVID ini kan, seperti COVID pandemi seperti sekarang ini kan memang pemerintah harus bahu-membahu dengan masyarakat. Walaupun peraturannya katakanlah dibikin sedemikian rupa, tapi kalau masyarakatnya tidak bisa membantu pemerintah ya tidak bisa apa-apa. Kalau dari itu memang kolaborasi itu sangat penting. Di Indonesia itu memang kita bersyukur sih ya, di Indonesia itu kita bisa saling gotong royong dengan pemerintah, bisa saling support supaya di dalam pelaksanaan kebencanaan ini kita masih bisa tangguh. Iya, betul sekali. Gitu. Jadi yang membedakan antara Indonesia dengan negara yang lain itu mungkin kerukunan masyarakatnya untuk saling gotong royong itu yang tidak dipunyai negara lain mungkin ya. Betul sekali, Pak. Indonesia seperti ini alhamdulillah. Kayaknya jadi kita pun sudah terbiasa dengan adat etika kebudayaan timur ya, Pak ya. Jadi mensupport, apalagi kami melalui Rapi Sidoarjo juga menyampaikan untuk Sobat Tangguh jangan segan-segan ya kalau ada apa-apa. Rapi, seperti tadi disampaikan, Radio Antar Penduduk Indonesia itu ada di seluruh Indonesia dan kita terkoneksi. Jadi kalau ada kebencanaan apapun, bahkan kita pernah mengalami, Pak, pada saat hidrometeorologi pada kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, warga Sidoarjo terkena angin badai yang ada di laut, terdampar di Probolinggo, Pak. Oh, pernah ya? Pernah. Pernah, dan itu sudah betul-betul dari anggota Rapi Rider kami sampai ketika mendapat support, mendapat kabar dari teman-teman dari Probolinggo, nama, alamat lengkap dan segala macam, sempat didatangi ke rumah yang bersangkutan. Kami sempat renyuh, keluarga sempat sudah mengadakan tahlilan, Pak. Oh gitu ya? Dikira saking putus asa. Saking putus asa tidak ada kabar. Dipikir sudah meninggal. Pak, di laut. Jadi seperti itu. Ketika kami sampaikan bahwa yang bersangkutan masih sehat, belum meninggal dan akan segera ini semua alhamdulillah bersujud syukur, Pak. Nah, ini salah satu bentuk contoh ya kepada Sobat Tangguh. Kami Rapi Sidoarjo tidak hanya berdiri per kabupaten, tapi kami terkoneksi. Jadi seluruh kabupaten di Jawa Timur juga terkoneksi. Bahkan kalau memang diperlukan, kami bisa komunikasi khusus jalur lintas provinsi. Itu yang salah satu bentuk kesiagaan kami, Pak. Jadi ketika dinyatakan satu status tanggap darurat atau apa, kami selalu men-share kepada anggota kami untuk segera lebih waspada, lebih peka terhadap situasi yang ada di sekitar, dan sering-sering melaporkan untuk update hitungan menit per menit apabila diperlukan. Demikian, Pak Karsono. Ya, alhamdulillah ya kita itu punya kekuatan civil society yang sedemikian rupa. Jadi ya ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, dan tentunya ini pastinya akan bermanfaat juga buat masyarakat. Insya Allah. Tidak hanya masyarakat di Sidoarjo, tetapi di seluruh Indonesia pastinya. Baik. Ya mudah-mudahan Rapi ini semakin berkembang, dan ini menjadi contoh yang baik untuk teman-teman relawan yang lain. Terima kasih, Pak. Supaya nanti dan kedepannya kita tidak hanya ketemu hanya pada hari ini loh. Siap, Bapak. Karena info yang disampaikan terkait dengan Android itu sangat menarik buat saya, karena teman-teman mungkin teman-teman relawan yang tidak memiliki HP
tapi hanya memiliki HP Android, itu perlu dikasih tutorialnya berarti. Tutorialnya cara memanfaatkan HP melalui Android itu seperti apa sih sebenarnya, biar nanti teman-teman bisa menggunakan semua. Baik. Ya, jadi teman-teman sejarawan itu selain memiliki kompetensi di luar komunikasi, entah itu rescue, entah itu dapur umum, juga bisa mempunyai kompetensi komunikasi. Ya, karena kadang itu memang komunikasi melalui HT itu semacam kayak sepele Pak Wisnu, tapi kadang kita itu, saya sendiri kadang masih kagok mau bicara di HT, kadang kayak semacam gimana gitu kan. Beda ya antara kita komunikasi lewat HT dengan dipakai Android, kan pasti beda sekali. Kadang kita ya, yang orang awam itu merasa minder ngomong lewat dengan rekan-rekan rapi yang sudah terbiasa ngobrol dengan komunikasi dan kode-kode rapi, itu kadang ya merasa minder. Ya mudah-mudahan ini menjadi pembangkit untuk teman-teman terbiasa berkomunikasi. Insya Allah. Ya. Ya. Dan sudah mulai kemarin ya, kita sudah gabung di Kepuskuan ya. Betul Pak. Posko aktivasi Kepuskuan siaga ya. Siaga sudah melakukan piket di sini ya 24 jam ya. Iya betul, 24 jam dibagi dikasih. Sudah menggunakan ada sinergitas antara relawan, karena di Sidoarjo itu kan ada namanya Polres ya. Yeah. Forum Relawan Sidoarjo Tangguh. Ya selain nanti dari Rapi itu bergabung di posko, juga melatih teman-teman sama-sama, karena teman-teman itu kan memang ada yang memiliki hati, ada yang tidak, kita siapkan. Tapi kan kalau mereka tidak terbiasa, nggak diajak ngobrol lewat hati, kan jadi agak kikuk mungkin Pak ya. Baik, tidak apa-apa Pak. Ya ini ya monggo nanti teman-teman diajak ngomonglah, bisa sering-sering komunikasi, walaupun yang mudah-mudahan tidak ada bencana di situ. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Harapan kita bersama. Jadi itu sahabat tangguh semua, ini acara sudah berakhir lumayan berapa menit kan kita bicara. Jadi mudah-mudahan ngobrol kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat untuk sahabat tangguh semua. Ya, baik. Monggo silakan nanti bergabung dengan Rapi. Ini Pak Wisnu penasehatnya. Ya. Iya, betul. Ya. Saya mengucapkan terima kasih kehadirannya. Sama-sama Pak Karsono. Salam tangguh buat sahabat tangguh. Salam tangguh.